Selamat datang di alur cerita film. Bagi teman-teman yang subscribe, saya doakan nih, doa saya yang paling serius. Semoga bahagia dan sehat selalu. Oke dong, masa enggak? Oke, pada video kali ini kita akan melihat alur cerita film berjudul yang dirilis pada tahun 2013. Film ini akan menceritakan seorang wanita bernama Joy yang sangat amat teramat kegilaan dengan dunia peradu gesekan. Bahkan sejak SD, ia sudah mengenal hal itu yang membawanya sudah beradu gesek dengan ratusan laki-laki. Ketika dewasa, bagaimana ceritanya? Yuk ambil posisinya yang paling nyaman, siapkan cemilan, dan fokuskan pikiran karena film ini akan segera dimulai. Film dimulai dengan sosok wanita bernama Joy terkulai lemas di jalan yang entah apa sebabnya. Sesaat kemudian, seorang pria mendatanginya dan menolongnya. Ia membawa Joy ke rumahnya. Sementara itu, karena lingkungan ini terkenal dengan orang jahatnya, Joy bertanya mengapa pria itu berani menolongnya. Padahal bisa saja yang ditolongnya adalah orang jahat. Si pria menjelaskan, memanusiakan manusia adalah tugasnya meski itu orang jahat sekalipun. Prinsipnya itu pun membawa keberuntungan padanya karena selama ini ia tak pernah punya pengalaman buruk dengan orang jahat. Selanjutnya mereka berdua saling berbagi kisah. Memancing adalah hobi pria itu. Memancing mempunyai makna kalau kesabaran akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Lalu Joy menceritakan kisahnya dimulai saat kurang lebih 20 tahun lalu. Ketika ia masih bocil, ia sedang bermain air bersama temannya di kamar mandi. Tak sengaja pancuran air itu membasahi apemnya dan menimbulkan rasa yang membuatnya semakin penasaran. Itulah titik di mana ia mulai mengeksplor bagian-bagian apemnya yang legit itu. Dimulai dengan membuka buku pelajaran bab reproduksi di biologi. Walau usianya jauh dari dewasa, tapi ia paham betul bagaimana manusia bereproduksi. Ayahnya yang mengetahui itu sangat bingung. Bocil-bocil begini sudah penasaran pelajaran yang harusnya mulai dipelajari saat menginjak remaja. Waktu terus berjalan, tak terasa gadis yang tadinya masih SD sekarang sudah kelas 3 SMP. Inilah saat dia berani untuk mempraktekkan pelajaran biologi yang sudah menjadi hobinya. Ia tiba-tiba saja datang ke rumah temannya bernama Jerome tanpa memberikan kabar. Mengejutkannya lagi, Joy mengajak Jerome untuk beradu gesek. Ya, remaja umur segini tak berpikir panjang lah. Jerome pun menyetujui ajakan itu dan apem Joy yang masih segel harus melepaskan segelnya di hari itu juga. Singkat cerita, usai hal gila yang dilakukan oleh Joy, ia berjalan pulang dengan melebarkan kakinya karena rasa sakit akibat tergesekan barusan kejadian ini. Joy sebagai gerbang pembuka di mana setelah ini jauh bertekad untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Kalau di masa SMP ia masih agak malu-malu, kini ketika ia sudah menginjak SMA mulai bermain ganas. Hari itu ia bersama teman-temannya bernama B mengadakan tantangan. Tantangannya adalah siapa yang paling banyak enak-enak dengan lelaki di hari itu, dialah pemenangnya. Tantangan dimulai, dua gadis itu berjalan memasuki gerbong kereta dan mencari dari bilik ke bilik lelaki yang siap untuk adu gesek. Terlihat jika B adalah yang pertama mendapat partner, sedangkan Joy masih belum bisa. Ia masih sedikit ragu karena ini adalah kali pertamanya, namun karena tak mau kalah saingan dari B, ia memberanikan diri dan bertemulah dengan partner. Inilah kisah masa SMA Joy yang melakukan semua ini hanya karena dasar rasa penasaran dan tentu kenikmatan duniawi. Kembali ke masa sekarang, setelah bercerita cukup lama, pria itu memberitahu namanya adalah Slickman. Beri minuman hangat dan dirawat dengan baik oleh Slickman agar Joy cepat pulih. Kembali berlanjutlah cerita masa lalu Joy pasca tantangan bersama temannya di kereta. Dirinya mulai paham cara mendapatkan partner yang tentu semakin intens melakukannya. Joy dan B membentuk sebuah grup bertujuan mengumpulkan para gadis yang mempunyai kesenangan sama dengan mereka. Semakin banyak anggota, tentu semakin banyak pula karena lelaki yang bisa diajak beradu gesek.
B sebagai ketua menyampaikan aturan grup ini kepada para anggota ini, dan tibalah saat dimana ia sudah masuk ke dunia orang dewasa hari itu. Ia berniat mencari kerja dan mendatangi sebuah kantor untuk melakukan interview. Mengejutkannya, orang yang menginterview Joy adalah Jerome. Lagi pertama yang membuka segel apemnya, sekaligus ia adalah atasan di kantor itu. Tentu saja Joy diterima kerja di sana. Mereka berlanjut dengan nostalgia masa lalu mereka yang sangat gila. Jika diingat-ingat ketika itu selesai dilakukan dan akan kembali ke pekerjaannya masing-masing. Jerome tiba-tiba saja menyampaikan kalau masa lalu mereka sungguh indah jika diulang lagi. Atau lebih tepatnya, Jerome ingin adu gesek dengan Joy lagi. Setelah ditolak oleh Joy yang mungkin takut ada masalah beberapa hari kemudian, Joy tumbuh lagi benih-benih cinta pada Jerome. Cintanya itu membawa kepada rasa basah di apemnya. Namun ia hanya memendam itu di depan Jerome. Entah mengapa di masa ini hanya pada Jerome ia tak berani. Barbar pada lelaki hingga pada akhirnya apem yang terus memberontak membuatnya nekat membuat surat untuk Joy. Di dalam surat itu ia tuliskan bagaimana rasa cintanya yang tumbuh kembali dan bersamaan dengan dirinya yang tak tahan lagi menahan pemberontakan apemnya. Sayangnya ketika surat itu ingin diberikan, bak tersebar petir di siang bolong. Joy mendapatkan kabar kalau Jerome sudah tak bekerja lagi di sana karena akan menikah dan bekerja di tempat lain. Saat itulah dimana ia merasakan penyesalan terdalam sebagai pelampiasannya. Ia mencari siapa saja lelaki kesana kemari dan mengajaknya untuk beradu gesek kala itu. Kala itu dia mendapat partner pria berumur yang sudah menikah dan punya 3 anak. Pria itu sangat ketagihan, bahkan sampai-sampai tinggal di apartemen Joy. Suatu hari istri dari pria itu datang bersama 3 anaknya dan berniat untuk memergoki perlakuan sang suami. Pria itu tak peduli sama sekali dan berniat akan menceraikan istrinya. Suasana menjadi tegang nih dan penuh tensi terjadi kala itu. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria lainnya. Sudah memiliki janji adu gesek dengan Joy. Melihat itu, istri si pria mengatakan Joy sudah gila sama gilanya dengan suaminya. Namun juga menunjukkan rasa bersalahnya. Ia bodoh amat dan yang terpenting adalah apemnya bisa selalu digesek di lain hari. Terlihat Joy sedang berada di rumah sakit. Saat ini kesibukannya adalah merawat ayahnya yang sedang sakit. Ia sangat tulus sayang pada ayahnya. Ya, karena memang ayah adalah cinta pertama anaknya. Kejadian haru terjadi ketika Joy membawa selai daun yang berasal dari sebuah pohon kesukaan ayahnya. Berhari-hari di rumah sakit, kondisi ayah tak kunjung membaik dan malah sebaliknya. Penyakitnya semakin menggerogoti tubuhnya, bahkan tak jarang membuatnya kejang dan memanggil-manggil nama Joy. Akibat terlalu lama di rumah sakit dan apemnya mulai basah-basah kembali, Joy berinisiatif berkeliling rumah sakit dan sampailah ia di kamar mayat. Melihat ini adalah tempat yang paling cocok dan ditambah lagi adanya pria penjaga kamar mayat, ia pun langsung mengajak pria itu untuk adu gesek dengannya. Joy yang sangat gemar dan kegilaan beradu gesek serta sudah melakukan dengan ratusan rodal lelaki berkata pada Slickman kalau dia hanya punya 2 rodal terfavorit. Rodal pertama adalah miliknya. Walau lelaki itu tak terlalu tampan, ia memperlakukan Joy seperti seorang tuan putri. Sikap lembutnya membuat Joy dan tentu sangat suka padanya. Ia juga sangat sabar menunggu gilirannya ketika Joy sedang beradu gesek dengan lelaki lain. Faktanya Joy bisa melakukan adu gesek dengan kurang lebih 10 lelaki di setiap harinya. Lelaki selanjutnya yang disukai oleh Joy adalah B. Kalau A adalah orang yang lembut, maka B sebaliknya. Kekerasan dalam beradu gesek membuat Joy terbawa suasana dan dapat mencapai puncak-puncak langit ketujuh. Bahkan terkadang ia merasa tak kuat menghadapi partnernya itu. Tapi ia sangat bahagia. Adalah lelaki dengan spesifikasi seperti B. Di hari itu Joy tak sengaja bertemu kembali dengan Jerome. Saat itu Jerome sudah beristri. Ya, itu tak masalah lagi bagi Joy. Ia langsung mengungkapkan cintanya yang dahulu tertunda pada Jerome. Adalah cinta abadi yang pernah dirasakan oleh Joy dari ratusan lelaki lainnya. Pertemuan itu diisi dengan adu gesek yang diinginkan oleh Joy dahulu. Jerome telah membawanya kepada fase di mana mungkin hanya sedikit orang yang pernah merasakan itu di akhir. Akibat kegilaannya itu, hidupnya seperti tanpa arah dan tanpa tujuan. Beruntung,
seorang pria menolongnya dan merawatnya. Kita tak tahu pasti bagaimana hidup Joy setelah ini. Apakah ia akan berubah menjadi lebih baik atau tidak? Ya, kita semua tidak tahu. Endingnya sangat menggantungkan sekali. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.